Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan. Di sini untuk ibadah hari ini akan dipandu oleh Kak Arta dan juga Kak Siska. Ya, sebelum kita mulai ibadah kebaktian kita pada hari ini, kakak mau tanya dulu dong. Siapa yang hari ini tadi waktu pas bangun tidur langsung berdoa? Kayaknya masih ada yang nggak tunjuk tangan ya Kak? Iya nih Kak Arta. Coba tanya lagi Kak Arta. Siapa yang hari ini waktu pas bangun tidur langsung berdoa? Oh iya, terima kasih turunkan tangannya. Benar Kak Sis, ada yang masih belum berdoa tadi. Kak Sis, kira-kira kenapa ya kita kalau bangun tidur kok harus berdoa dulu? Karena kita harus mengucap syukur pada Tuhan Yesus dan juga karena kita sudah menerima merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Good. Benar. Jadi kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa? Karena kita sudah merasakan kasih Tuhan setiap hari kepada kita. Nah, untuk adik-adik yang hari ini belum berdoa waktu tadi bangun tidur, jangan lupa mulai besok dibiasakan ya. Sebelum kita mulai ibadah kebaktian kita seperti biasa, kakak akan ajak kalian untuk kita bersaat teduh. Silakan disiapkan hati dan pikirannya. Sika berdoa ya. Saat teduh dimulai. Amin. Oke. Sudah semangat memuji Tuhan? Sudah Kak. Ya, Kak Arta sama Kak Siska udah semangat. Sekarang kita tanya dulu abang yang main musik kita. Ada Bang Sintong. Sudah semangat Bang Sintong? Ada Bang Fendi. Sudah semangat Bang Fendi? Nah, kalau gitu adik-adik di rumah harus lebih semangat. Yuk, silahkan bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri? Kita mau sama-sama pujikan lagu dengan judul Kasih Yesus Manis dan Indah. Baik adik-adik, sekarang adik-adik dipersiapkan hati pikirannya, kita mau bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan dan kami sungguh bersuka cita kalau boleh Tuhan Kau berikan hari yang baru dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus kami bisa bangun pagi, bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus kami juga mengucap syukur kalau boleh Kau izinkan Tuhan pada pagi hari ini kami mengikuti ibadah sekolah minggu.
Kami tahu ya Tuhan bahwa kami masih belum bisa beribadah dalam gereja-Mu, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, maupun di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kiranya Engkau pimpin hati kami supaya kami nanti siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi juga pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan dosa kami. Kami tahu kami manusia yang berdosa, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik, karena Engkau lah Juru Selamat yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Biarlah kami layak Tuhan, menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, tetap berdiri ya, karena kita masih akan menyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milik-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sambil lihat gerakan kakak Siska dan Kak Arta ya. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu kembali bersama Kak Rebeka. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik. Oke, saat ini sebelum kakak membacakan ayat hafalan, adik-adik akan melihat cuplikan ayat hafalannya yang minggu lalu. Cekidot. Shalom, selamat hari Minggu, nama saya Sana Jawakan. Shalom, selamat hari Minggu, nama saya Garut Panjaitan. Halo, nama saya Nati Simanjunta, orang 1. Hafalan kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Di hafalan kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. 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 Kita pertama, Akulah Tuhanmu, seru Tuhan kita. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah
Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tuhan Allah, Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. 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 Tidak boleh ada Allah baik sekali. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. 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 Ada Ada Allah lain kecuali ya aku. tuh. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Ada Allah yang lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah 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 lain kecuali aku. Salam sehat. Dadah. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Oke, adik-adik sudah melihat kan siapa saja yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti ayat hafalan yang minggu lalu. Sekarang waktunya kakak mau membacakan ayat hafalan yang diambil dari kitab. Oh iya, kakak lupa nih. Adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan sebuah Alkitab belum ya? Ayo, siapa nih yang belum menyiapkan Alkitab? Silakan diambil dulu. Kakak tunggu nih. Oke, bagi yang sudah menyiapkan Alkitab, kita tunggu teman-teman yang lain ya adik-adik. Sambil membuka Alkitabnya di kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, adik-adik, bagaimana sudah menemukan ayat kitabnya? Bagi yang belum, kakak tunggu ya. Jika ada yang belum tahu, 1 Korintus ada di mana ya kak? Di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru?
Nah, bagi adik-adik yang masih belum tahu, 1 Korintus itu terdapat di kitab mana? Itu terdapat di kitab Perjanjian Baru. Oke, kakak tunggu nih untuk membuka kitabnya di 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, adik-adik, mari kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Oke, kakak baca sekali lagi ya adik-adik. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke, sekarang kakak mau coba tes adik-adik ini. Tapi dengan syarat nih, Alkitabnya adik-adik ditutup ya. Oke, adik-adik kakak mau tanya nih, apa sih ketiga hal yang tadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 1? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan diantaranya yang paling besar ialah kasih. Oke, kakak coba sekali lagi ya adik-adik. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke, good job adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang sudah menghafal, jangan lupa juga di-share di media sosial Instagram SM HKBP Lontar Surabaya dan juga Facebook Gereja HKBP Lontar. Nah, batas pengumpulan terakhir hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020. Oke, kakak ingatkan kembali ya adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini, yaitu diambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Sebelum kakak pamit, kakak berharap ini adik-adik tetap semangat dan juga jaga. See you, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Rebeka. Silakan adik-adik di rumah menghafalkan dan jangan lupa di-upload baik ke Facebook ataupun juga ke Instagram. Kakak tunggu ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta, kakak mau undang adik-adik untuk kembali bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 424, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar terus. Shalom anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, di mana firman Tuhan tertulis dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Semua sudah membuka Alkitab, sudah menyediakan Alkitabnya? Yuk. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, sekali lagi dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Amang akan membacakan untuk kita semua, dan marilah kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi membacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Amang mau bertanya dulu kepada kita semua yang ikut ibadah, walaupun ibadahnya masih dari rumah kita masing-masing. Siapa di antara kita yang suka buah mangga? Ada? Siapa di antara kita yang suka buah anggur? Ada? Siapa di antara kita yang suka buah lengkeng? Ada? Buah apel? Ada? Atau kalau Amang sebutkan nama-nama buah, mungkin lebih daripada 20 jenis nama-nama buah. Amang yakin dan percaya kita pasti semuanya menyukai buah tersebut. Karena apa? Karena rasanya pasti manis. Karena rasanya pasti menyegarkan dan enak untuk dimakan atau dinikmati. Kalau tadi Amang bertanya, kalau tadi Amang mengatakan kepada kita semua bahwa kita itu suka kepada nama-nama atau kepada buah ini dan buah ini. Tetapi ternyata ada anak-anakku sekolah minggu, ada buah-buah yang disukai, yang kita lakukan, yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu anak-anakku? Kalau tadi Amang membacakan, atau kalau tadi kita mengikuti apa yang Amang bacakan dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, ada 9 buah roh. Apa dikatakan? Tetapi buah roh ialah pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan dikatakan penguasaan diri. Loh, kalau begitu Amang Pendeta, apa sih yang namanya buah-buah roh? Tentang kasih, apa itu buah-buah roh? Sukacita, apa itu damai sejahtera, dan seterusnya.
Tadi ada ayat hafalan. Kalau saya tidak salah atau Amang tidak salah, itu diambil, yang pertama kita lihat tentang kasih. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tahu kasih? Kasih yang paling besar, kasih yang paling nyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus mau menyelamatkan, mau menebus, mau membebaskan dan memberikan pengampunan dosa kepada kita orang-orang yang berdosa. Jadi kalau dikatakan kasih, kan ada lagu mengatakan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan dan seterusnya. Adakah kasih anak-anak sekolah minggu kepada sesamanya? Mengasihi itu kan tentu harus bersikap baik dan seterusnya. Yang kedua dikatakan sukacita. Apa itu sukacita? Amang tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa kalau dalam sukacita ini kita tetap bergembira, tetap bersukacita, walaupun sampai sekarang kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak dapat bertemu, tidak dapat berkumpul, tidak dapat menyapa teman-temannya secara langsung seperti sebelumnya di gedung sekolah minggu. Tapi Amang yakin dan percaya kita tetap bersukacita. Apa kemudian buah-buah roh yang ketiga? Damai sejahtera. Namanya damai. Tentu kalau dikatakan yang ketiga ini tentang damai sejahtera, orang yang suka membawa damai adalah disebutkan anak-anak Allah. Dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Tahu itu damai ya. Tentu kalau damai itu tidak ada yang namanya pertengkaran. Tidak ada yang namanya bully. Tidak ada yang namanya perkelahian. Tidak ada yang namanya percekcokan. Tapi damai itu harus kita tunjukkan dalam hidup kita masing-masing. Yang keempat dikatakan apa? Tentang buah-buah roh. Kesabaran. Karena ada istilah mengatakan orang sabar dikasihi Tuhan. Berarti orang yang sabar itu dikasihi Tuhan. Berarti orang yang sabar itu adalah mampu dia menahan. Kalaupun mungkin orang lain berbuat tidak baik kepada dia, lalu dia akan mengatakan, biarlah Tuhan yang tahu. Biarlah Tuhan yang menyatakan kepada dia suatu saat. Dia akan tetap sabar dalam hidupnya. Apa itu kemurahan? Yang kemudian apa dikatakan? Kemurahan. Kemurahan itu suka membantu. Kemurahan itu suka melakukan yang baik. Kemurahan itu suka melakukan sesuatu yang berguna kepada orang lain. Oleh sebab itu orang yang hidup dalam kemurahan adalah orang yang melakukan kepada kebaikan. Jadi orang yang bermurah hati adalah orang yang baik. Tapi orang yang bermurah hati, orang yang melakukan kebaikan, dia tetap akan setia. Dia tetap akan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Lalu yang ke-8 dikatakan kelemah lembutan. Tahu lemah lembut? Kalau lemah lembut itu sikapnya gak akan mau atau dia gak suka melawan, gak akan suka membantah. Tidak akan mau dia melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam sikapnya begitu. Tapi kelemah lembutan itu harus dia tunjukkan. Lalu yang terakhir apa dikatakan? Penguasaan diri. Tahu menguasai diri? Kalau dikatakan menguasai diri, dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi kalau ada orang yang mengajak dia, ayo begini, melakukan yang tidak baik, dia akan mengatakan tidak. Aku tidak akan mau melakukan yang tidak baik. Tapi aku harus melakukan yang baik, yang diinginkan oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar, kalau dari buah-buah roh ini ada 9 tadi buah-buah roh. Ada berapa yang bisa kita kerjakan? Apakah harus semua? Memang seharusnya kita harus melakukan 9 buah-buah roh itu. Harusnya. Tapi memang sulit ya. Pasti akan banyak tantangan. Tapi pasti akan banyak kesulitan. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan, tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita memohonkan kepada Tuhan dalam setiap doa, permohonan dan permintaan kita, supaya Tuhan yang menerangi hati kita, supaya Tuhan
yang memberikan rohnya kepada kita untuk mengajarkan, untuk melakukan yang namanya 9 buah roh tadi. Amang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar adalah anak-anak yang selalu setia, yang selalu bersukacita, yang selalu hidupnya penuh damai sejahtera. Orang yang akan melakukan yang terbaik kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Tidak ada hukum yang melarang atau tidak ada hukum yang menentang untuk melakukan 9 buah roh tersebut. Oleh sebab itu, mari kita lakukan dalam hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah ragu untuk melakukan yang disebutkan tadi buah roh itu. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Engkau menyapa kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, terutama anak-anak-Mu sekolah minggu, biarlah kami menunjukkan, menyatakan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kami setiap waktu. Kami harus menyatakan kasih, kami harus menyatakan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar ini, mereka boleh menunjukkan hal tersebut. Mereka boleh menyatakannya di dalam setiap kegiatan atau setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka anak-anak-Mu ini menjadi bertumbuh di dalam kasih-Mu, menjadi anak-anak yang tetap setia dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini. Kalaupun sampai pada saat ini kami semua masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya sukacita kami, kegembiraan kami, kebahagiaan kami tidak akan berkurang sedikit pun. Tapi kami justru semakin mengamini dan mengimani bahwa kami tetap setia dan akan bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta, di mana tadi kita sudah tahu tuh dan juga belajar tentang buah roh. Ayo tadi, berapa buah roh yang sudah disebutkan Amang Pendeta dan juga disebutkan di Alkitab? Berapa? 9. Good job, betul sekali. 9 roh ada 9. Nah, adik-adik, mudah-mudahan dan semoga firman Tuhan tadi menjadi pedoman hidup bagi adik-adik. Dan di dalam hidup adik-adik mencerminkan 9 buah roh tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak mohon adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu 9 buah roh tadi ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan
Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita semua. Amin. 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 Anak-anakku, tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap bergembira untuk memuji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.